Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi psikodiagnostika. Hari ini kita sampai pada materi psikodiagnostik sebagai cabang ilmu. Nah, sesuatu dikatakan ilmiah atau menjadi ilmu pengetahuan jika memiliki sistem atau metodologi yang sistematis, termasuk psikodiagnostik maupun ilmu psikologi. Nah, di sini dikatakan sistematis, ya, ada perencanaan untuk mengamati, menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku. Jadi ilmu psikologi ilmu terkait dengan perilaku manusia, sehingga psikodiagnostik atau ilmu asesmen psikologi itu ilmu yang ilmiah yang memiliki metodologi seperti mengamati, menggambarkan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku dengan runut dan tersistematis. Oke. Nah, tahapan pemeriksaan psikologis yang pertama kita mau klasifikasi masalah subjek. Misalnya nih, ada seseorang yang mengalami traumatis. Nah, datang ke tempat Anda semuanya. Kemudian mengatakan bahwa dia mengalami traumatis. Kemudian Anda akan mengklarifikasi masalah tersebut. Mencoba asesmen awal, mengklarifikasi bahwa apa yang terjadi itu merupakan hal yang benar. Kemudian Anda menentukan tujuan ya dari pemeriksaan psikologis. Setelah Anda menentukan tujuan, Anda bisa memilih alat ukur psikologi yang paling tepat. Ya, setelah Anda mendapatkan masalah yang betul, tujuannya didapat, kemudian Anda bisa memilih alat psikologi yang jelas untuk pemeriksaan tersebut, sehingga didapatkan data yang akurat. Setelah didapatkan tujuan dan pemilihan alat ukur yang digunakan, Anda akan mengambil data. Pengambilan data asesmen pemeriksaan psikologi bisa dengan psikotes, bisa wawancara. Ya. Kemudian setelah hasilnya didapat, Anda interpretasikan, dan setelah itu Anda bisa memilih cara bagaimana menyelesaikan masalah dari klien Anda. Itu pemeriksaan psikologis dalam ilmu psikodiagnostika ya, atau ya. Nah, secara umum ciri psikodiagnostika sebagai cabang ilmu yang pertama secara teoritis, ya, dikembangkan teori-teori yang berkaitan dengan bagaimana mengetahui keadaan kejiwaan seorang. Secara praktis yaitu berhubungan dengan operasional, petunjuk praktis mengenai bagaimana kita mengetahui kondisi kejiwaan seseorang. Ya, kenapa kondisi kejiwaan? Karena memang psikolog itu mengetahui tentang kejiwaan seseorang yang termanifestasi dalam perilaku manusia. Nah, contoh ini ya, berhubungan dengan pengoperasionalan di atas ya, tadi operasionalisasi ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau ini operasionalisasi alat tes psikologi, itu ada tes intelijensi, tes bakat, tes minat, kepribadian, sikap kerja. Nah, itu kita memiliki struktur metode yang jelas, seperti mulai dari pengadministrasian data, pengadministrasian alat tes atau penyajian alat tes, panduan scoring, interpretasi hasil, itu semuanya ada panduannya, ada standarnya, sehingga tersistematisasi dengan baik. Nah, setelah itu hubungan psikodiagnostik dan cabang ilmu lain dalam ilmu psikologi, yang pertama ada diferensial ya, yang kita ketahui bersama psikologi diferensial atau psikologi diferensiasi perbedaan individu, kemudian psikologi abnormal atau klinis, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, dan psikometrika atau psikologi. Nah, yang pertama hubungan dengan psikologi diferensial. Tentunya kita ketahui bersama bahwa individu itu merupakan satu dengan yang lainnya orangnya berbeda. Walaupun kembar, kita memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, ya, dipelajari perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan individu menjadi dasar psikodiagnostik. Tanpa adanya perbedaan data individu, tidak perlu adanya asesmen psikologi. Ya, kalau sama tidak perlu diasesmen. Tapi ternyata individu di dunia ini berbeda-beda. Nah, contoh dalam mengikuti perkuliahan, individu A cepat mengerti, memahami, individu B kurang cepat dalam memahami, sehingga setelah dilakukan asesmen psikologi, ternyata IQ si A lebih tinggi daripada si B, sehingga si A mendapatkan atau bisa memahami dengan lebih cepat. Nah, itu kan individual differences, sehingga pembelajaran itu perlu memperhatikan perbedaan-perbedaan individu seperti itu ya. Kemudian, nah ini psikologi diferensial merupakan psikologi yang mempelajari perbedaan di dalam fungsi psikologi individu ya. Kemudian kalau psikologi umum mempelajari fungsi psikis secara umum. Nah, psikodiagnostik termasuk dalam kategori
diferensial psikologi yang membedakannya dari psikologi umum. Nah, perbedaannya adalah jika dalam psikologi umum mempelajari masalah proses kognisi, psikis, hukum psikis secara umum, namun pada psikologi diferensial itu lebih pada trait atau kepribadian seseorang. Nah, jadi bedanya di situ perbedaan antara psikologi umum dan psikologi diferensial. Nah, psikologi diferensial dilatar belakangi oleh yang pertama karakter, bertujuan untuk mengembalikan perbedaan asasi manusia ke dalam tipe-tipe dasar sederhana. Yang kedua, psikodiagnostik bertujuan untuk menentukan hubungan antara suatu keadaan atau gerakan manusia yang dapat diamati dari luar dengan ciri-ciri individu dalam dirinya untuk memahami karakter. Nah, di sini ada beberapa teknik untuk mengetahui perbedaan individu, karakter individu. Perbedaan individu yaitu yang pertama fisiognomi, frenologi, dan grafologi. Fisiognomi itu mencoba memahami karakter seorang melalui raut wajah. Kalau frenologi itu mengetahui kepribadian seorang dengan bentuk kepala seseorang. Ya, kalau grafologi itu mempelajari kepribadian seorang dengan tulisan tangan. Ya, kemarin kita sempat sebelum pandemi itu mengadakan pelatihan grafologi. Ya. Kemudian hubungan antara psikologi abnormal dan atau klinis dengan psikodiagnostik. Nah, ini pada saat kita ingin mengetahui ciri atau jenis abnormalitas perlu kita mengadakan asesmen psikologi ya, sebelum sampai pada kesimpulan lihat tanda-tanda dan abnormalitasnya. Kemudian kita bisa menyimpulkan, tapi perlu diadakan asesmen secara psikologis. Kemudian nih, hubungan psikodiagnostik dengan perkembangan psikologi perkembangan, nah ciri-ciri kejiwaan pada suatu fase tertentu. Jadi ciri-ciri kejiwaan seseorang pada fase-fase perkembangan itu kan berbeda-beda, sehingga kita perlu mengadakan asesmen kalau kita ingin mengetahuinya terkait dengan kondisi klien yang ingin kita asesmen. Nah, oleh karena itu fungsi psikodiagnostik itu sangat berfungsi dalam perkembangan atau psikologi perkembangan. Kemudian ada diagnostik dengan psikologi industri, jelas ya teman-teman ya. Ini teman-teman ada yang di industri. Nah, yang di industri pasti akan tahu ya bagaimana fungsi psikologi dalam dunia industri. Ya, adanya perubahan sistem, bagaimana pengaruhnya terhadap prestasi kerja, ada bagaimana untuk rekrutmen seleksi, bagaimana penempatan karyawan, konseling karyawan, pengembangan karyawan, dan lain sebagainya. Nah, hubungan psikodiagnostik dan statistik ya ini sangat erat banget kaitannya. Kenapa? Karena saat Anda menggunakan alat ukur untuk asesmen itu pengembangan alat ukurnya itu dari ilmu psikometri dan statistik. Ya, jadi alat ukur yang digunakan itu pada saat awalnya disusun dengan ilmu psikometri dan statistik. Ya. Kesimpulannya, psikodiagnostik tidak dapat berdiri sendiri, teman-teman. Ya, nggak dapat berdiri sendiri tanpa peranan dari cabang psikologi lainnya. Dengan bantuan psikologi yang lain, semakin mudah untuk mengetahui kondisi kejiwaan seseorang atau sekelompok orang, sehingga psikodiagnostika berjalan bersama dengan ilmu psikologi lainnya itu akan menjadi senjata yang kuat untuk ilmuwan psikologi seperti kita ini, sehingga kita akan memiliki istilahnya kekuatan dalam asesmen psikologi karena kita bisa asesmen dan aplikasinya dengan ilmu-ilmu psikologi lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Semoga kesempatan berikutnya kita bisa sinkronus. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.